Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, saya Eneng Ampel dari SMP Negeri 5 Tebuku, Kabupaten Bangli. Saya mengikuti PBK Daljak Angkatan 2 di IKIP Saraswati Tabanan. Nomor NIM 23816008. Siap mengikuti PPG praktek pembelajaran tanggal 5 Desember 2023. Om Santi 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 Om. Berdiri, menganjali. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk anak-anak. Selamat siang anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Ada teman yang sakit? Iya. Yang tidak masuk ada? Ada. Nanti pakai absen ya. Ya. Kalau ada teman yang sakit, ya kalian harus berdoa ya. Ya. Dan mendoakan temannya biar cepat sembuh. Sembuh. Kalau ada misalnya teman yang sibuk misalnya, ya kalian harus mendoakan temannya agar kesibukannya itu berjalan dengan lancar. Ya, mari kita berdoa untuk hal-hal yang positif. Karena dari hal yang positif itu akan memancarkan aura yang positif. Ya. Nah, untuk mempercepat, Pak akan absen dulu ya. Ya. Yang Pak sebutkan namanya angkat tangan ya. Ya. Si Kadek Edi Irawan, Si Ketut Pramana, Hadir. Si Ketut Karyana Adipra, Saya. Si Pak Idiato. Hadir. Kenapa tidak hadir? Tidak masuk. Apa? Apa ya? Ya. Atau sakit barangkali? Ya. Ya, kalau sakit doakan ya. Ya. Sembuh. Ya. Ya. Nah, siapa lagi yang kita hadir? Jodi. Ya, Jody itu permisi tadi ya. Ya. Nah, mari kita doakan agar Jody itu ya lancar ya. Selamat dan rahayu baik ya dalam perjalanannya. Nah, sebelum Pak lanjut ya, masih ingat dengan keyakinan kelas? Masih. Ya. Satu, kalau kalian keluar harus Permisi. Dua, kalau kalian bertanya harus angkat tangan. Sopan. Ya. Kalau kalian melanggar aturan atau kalian ribut, Akan dikenakan sanksi. berani Berani. ya, sanksi. menerima sanksi. Ya. Nah, itu salah satu aturannya. Ya. Kelas ini berguna untuk kalian semua ya. Ya, karena kalian sendiri yang membuat keyakinan kelas itu, kalian yang harus mentaati. Ya. Sudah mengerti? Sudah. Itu keyakinan kelas kita ya. Ya.
sebelum Pak lanjut ke materi selanjutnya ya, masih ingat dengan pembelajaran terdahulu? Masih. Nah, terutama di kelas SD. Di kelas SD itu kalian mendapatkan ya, yang terakhir itu adalah masalah membuat surat. Ya, surat itu ada berapa? Ada surat resmi, ada surat pribadi. Ya. Kalau surat resmi misalnya ke pemerintah saja. Kalau surat pribadi ya ke teman atau keluarga, ya itu namanya surat pribadi. Bahasanya pun begitu. Ya, kalau surat resmi bahasanya resmi. Ya, misalnya kepada yang terhormat. Ya, itu misalnya ya. Kalau bahasa surat pribadi boleh bahasanya kan gaul. Contohnya, gimana kabar lo? Gue baik-baik saja. Itu surat pribadi. Ya, itu sekedar Pak mengingatkan ya. Pelajaran terdahulu biar memori kalian itu terbiasa mengingat apa yang Pak sampaikan terdahulu. Ya. Nah, sekarang adapun materi yang Pak sampaikan sekarang ini adalah materi masalah teks apa? Teks berita. Ya, pengertian berita. Sudah itu ya, unsur-unsur berita. Itu yang Pak sampaikan ya. Nah, kemudian dari unsur-unsur berita, pengertian berita itu, nah, adapun manfaat dari semua itu ya, kalian belajar masalah pengertian berita, unsur-unsur berita itu banyak manfaatnya ya. Tahukah kalian saya manfaatnya belajar tentang berita? Manfaatnya? Ya, Pak bercontoh. Satu, ya, kita akan mendapatkan informasi. Nah, sebelum kita mendapatkan informasi, apa itu pengertian berita? Angkat tangan dulu, siapa tahu? Ya, siapa tahu? Apa itu pengertian berita? Ya. Apa pengertian berita? Ya, coba ya itu. Ya. Berita merupakan laporan tentang suatu peristiwa atau kejadian. Ya, berita itu artinya suatu informasi yang berisi kejadian atau peristiwa tertentu. Yang dimaksud tertentu itu adalah kejadian yang menyakitkan, bisa kejadian yang mengembirakan, bisa kejadian yang membuat kita terharu, bisa kejadian yang membuat kita lega, kejadian yang membuat kita gembira, kejadian yang membuat kita bersedih, juga di sana dalam berita. Ya, manfaatnya itu banyak ya. Ya, misalnya kalian tidak tahu apa itu pepaya misalnya. Dari kalian membaca berita bahwa pepaya adalah ya suatu buah-buahan yang bisa dimakan dan bisa menyehatkan mata. Kan itu ya, karena pepaya itu warnanya kuning. Kalau kuning itu ciri-ciri ya vitamin apa? C. Ya. Untuk daya tahan tubuh juga ya. Itu manfaatnya kalian membaca berita yang bersifat informasi yang positif ya. Ada berita yang menyedihkan misalnya apa? Coba tahu, angkat tangan. Ada berita yang menggembirakan, ada berita yang menyedihkan, ya. Ada berita yang menyakitkan. Ya, contoh berita yang menyedihkan. Ya, misalnya baru-baru ini di Hamas, ya, Palestina dan Israel. Ya, di sana ada suatu apa? Peristiwa ya, peperangan. Ya, ada yang meninggal, ada yang luka-luka, ada yang rumahnya hancur, ya, rumah sakit ada yang dirusak. Itu artinya berita yang menyedihkan. Ya, ada berita yang menggembirakan. Apa contohnya? Yang menggembirakan? Ya, misalnya kalian tidak
misalnya kalian punya HP yang harganya 1 juta, ya. Terbatas, uang terbatas, berarti memori terbatas. Yang tiba-tiba orang tua kalian menghadiahkan dengan HP Android yang harganya 8 juta misalnya. Nah itu berarti mengembirakan. Ya, misalkan jauh-jauh mencari informasi yang mendidikan, memberikan dan sebagainya. Di televisi pun kalau kalian simak di sana ada berita yang memberikan, berita yang menyedihkan. Ya. Nah itu masalah unsur berita, ya manfaatnya yang Pak terangkannya. Nanti ya setelah Pak terangkan masalah pengertian berita dan unsur-unsur berita, Pak akan tugaskan kalian ya membuat tugas yaitu menentukan ya isi berita dilihat dari unsurnya ya itu yang Pak tugaskan nanti ya. Sudah itu Pak akan menilai sikap kalian juga, bagaimana kalian itu bersikap ya yang baik yang mengikuti pelajaran itu sikap ya. Kemudian nilai pengetahuan Pak akan berikan kalian itu ya vokal form ya. Di sana akan Pak kirim nanti kalian bisa menjawab ini tugas individu ya, tugas ilmu pengetahuan yang bersifat individu ya. Nah nanti dalam tugas kelompok Pak juga akan memberikan tugas kalian di sana akan Pak berikan teks ya berita ya. Dari berita tersebut kalian bisa menentukan unsur-unsur yang ada di dalamnya ya. Penasaran tidak? Tugas apa yang akan diberikan Pak Guru nanti ya. Nah, itu baru namanya kalian belajar ya, artinya kalian bisa apa yang diberikan oleh Pak Guru. Saya merasa sangat penasaran itu isinya ya. Itu artinya motivasi kalian sudah muncul ya. Sudah itu yang nanti setelah mendapat tugas itu kelompok dan individu. Untuk kelompok kalian nanti membentuk kelompok ya 3 kelompok. Sudah itu kalian kerjakan itu ya kurang lebih 15 menit ya. Nanti kalian presentasi. Dalam presentasi ya nanti kalian itu Pak suruh semuanya di depan ya. Nah salah satu nanti agar ya memperdalam diri ya dan ya mempresentasikan ya atau menyajikan hasil kerja kelompok kalian ya. Tuh ya. Dan kelompok yang di sini yang 2 orang di sini ya kelompok 2 kelompok 1 ya. Umpamanya kelompok 1 maju ke depan, kelompok 2 dan kelompok 3 ini berhak menilai ya. Kalian harus bisa menilai bagaimanakah penampilan kelompok 1 ya. Nah, kalian bisa menilai kelompok 1 bagus ya cara pengajiannya itu misalnya ya. Nah sekarang lihat di depan ya. Lihat di depan. Ya. Lihat di depan ya. Selamat datang pada pelajaran bahasa Indonesia ya. Kita ketemu dengan pelajaran 3.1 ya, pengertian dan unsur teks. Kemudian 3.1.2 itu kita bertemu dengan mengidentifikasi unsur berita. Apa itu mengidentifikasi? Artinya memilah dan memilih ya unsur-unsur berita yang dimaksud ya. Kemudian pengertian unsur-unsur teks berita itu adalah pengertiannya makna yang terkandung di dalamnya. Yang masih ingat tadi apa itu makna atau pengertian berita? Masih ingat? Coba angkat tangan, masih ingat? Ya masih ingat?
pengertian berita? Masih ya? Masih. Lihat sana. Apa namanya? Sosial. Ya, ya. Teks berita merupakan laporan tentang suatu peristiwa atau kejadian. Ya, teks berita itu adalah suatu laporan. Ya, laporan boleh. Ya, kemudian informasi boleh. Ya, yang pengertiannya itu adalah berisi kejadian atau peristiwa-peristiwa ya menyangkut peristiwa itu, diantaranya ada yang peristiwa gembira, ya peristiwa gunung meletus, peristiwa bisa peperangan dan sebagainya, itu semuanya peristiwa atau kejadian yang ada di dunia nyata atau di lingkungan kita sendiri. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik ya. Nah, ini ada pengertian berita ya. Pengertian berita di sini ya sudah kalian ketahui tadi ya. Nah, ini ada pengertian berita merupakan laporan atau ya atau apa? Informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian ya. Berita menginformasikan sebagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ya, tidak bisa jauh-jauh atau Israel atau Palestina. Ya, di sekitar kita pun ada berita seperti tadi. Ada teman-teman kalian yang apa? Permisi juga berita yang PBB, misalkan baris berapa? Ya, itu peristiwa atau kejadian. Ya. Nah, kemudian peristiwa yang disampaikan itu umumnya berupa berita aktual atau aktual nyata ya. Misalnya seperti tadi, ya teman kalian PBB, apakah sudah nyata kan nyata ya? Yaitu unik ya, tahu unik? Ya misalnya ada teman kalian, ya unik misalnya lucu misalnya ya, atau ada pohon yang kalian temukan itu unik, ya misalnya ada pepaya yang berbuah dari pohonnya, bukan dari ujungnya ya. Pepaya kan biasanya dari ujung turun ya, itu tapi ada kelapa yang berbuah dari batangnya ya, dari tengahnya, itu unik namanya ya. Kemudian menarik, ya menarik di sini bukan, kalau menarik itu kalau bahasa Balinya itu main, bukan main maksudnya ya. Melainkan menarik itu adalah sesuatu yang kita lihat membuat hati kita senang, itu yang menarik ya. Contohnya, ya HP-mu kok bagus sekali ya. Itu berarti HP kamu itu menarik ya. Itu membuat hati kalian senang ya. Itu yang dimaksud kata menarik. Ya, besi informasi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga, hingga gaya hidup masyarakat. Ya, seperti politik sekarang. Ya, ada berita pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya, ada berita pemilihan gubernur, ada berita pemilihan bupati. Nah, itu politik namanya ya. Kemudian ada olahraga. Misalnya timnas Indonesia bertemu Irak. Ya, ternyata masih perlu belajar. Nilainya itu adalah 5-1. Ya, bagi yang lebih ya. Kemudian hingga gaya hidup ya masyarakat. Gaya hidup tuh gaya hidup. Ya, gaya hidup sama dengan gengsi. Ya, gengsi. Nah, teman saya punya apa yang duit yang harganya 5 juta. Ya, saya juga ingin punya kan itu. Ya. Tapi bagaimana caranya biar kalian itu tidak dibuat stres oleh teman kalian yang punya HP mahal. Ya, kalian bisa berpikir bahwa tujuan saya belajar ini bukan membeli HP, melainkan mendapat pelajaran dan mendapat satu lembar ijazah untuk melanjutkan nanti ya ke jenjang yang lebih tinggi. Bukan HP tujuannya ya. Nah, kalau bisa beli ya, itu kalau bisa beli ya jangan itu dipakai apa? Dipakai beban dan dipakai pikiran, tidak usah ya. Ya. Artinya seperti bunga yang indah,
boleh dipandang tapi jangan dipegang. Sama dengan ya misalnya burung yang indah di Tangerang misalnya ya, itu boleh dipandang tapi tidak boleh dipegang. Ya itu juga mengandung keindahan ya. Itu salah satu pengendalian diri kalian biar kalian itu berguna ya. Bersekolah itu berguna, bisa mengendalikan diri. Ya, jangan sedikit-sedikit stres, gantung diri dan sebagainya. Itu bukan orang yang bijak, bukan orang yang terpelajar. Kalian itu orang-orang pilihan yang terpelajar. Ya, maka dari itu kalian harus panjang akal. Ya, jangan sedikit-sedikit stres, nanti ya ngamul, itu istilahnya ngambek dan sebagainya. Itu tidak namanya orang dewasa. Kalau orang dewasa bisa memilih dan memilah ini yang baik, itu yang buruk. Ngamul itu perbuatan yang tidak baik. Lebih baik kita berusaha dengan kerja keras dan sebagainya. Ya, kita tidak dapat juara misalnya, jangan kecewa, belajar lagi. Ya, kalau sudah belajar tidak dapat juara, tidak apa-apa. Itu memang kemampuan saja. Kan itu kan bangga, bukan kecewa. Itu ya, itu cara memotivasi diri sendiri ya. Nah, itu. Nah lanjut. Nah di sini ada unsur-unsur berita. Nah sebab 5W1H. 5W1H itu ya atau adik simba ya, kalau bahasa Indonesia itu adalah adik simba, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah 5W1H. Ya coba adik simba, apa itu adik simba? A-nya itu apa? Apa? Di mana? Di mana? Apa? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Kalau bahasa Inggrisnya? What? Where? Di mana? When? Kapan? Who? Siapa? Why? Mengapa? Dan how? Why? Mengapa? How? Itu Bagaimana? ya 5W1H. Ya itu yang dimaksud dengan unsur-unsur berita. Nah, sekarang ini ada contoh berita. Nah, dari contoh berita itu ya, coba siapa tahu apa judul berita tersebut? Judulnya? Ya, katakan yang tahu, katakan judul tidak tahu nih, angkat tangan. Ya, bagus ya. Sudah tahu judul itu pasti paling atas. Nah, coba apa namanya itu? Yang Suardita. apa itu judulnya? Hujan sejak semalam, kota Denpasar, Bali terendam banjir. Ya bagus. Keplok tangan dulu. Nah kemudian, nah dari sini ya kita bisa menentukan ya unsur-unsur berita. Tadi kan ada apa? Ya, ada siapa ya? Di mana? Kapan? Siapa? Ya. Kemudian dan bagaimana? Nah, kalau di sini misalnya nah, kapan ya hujan semalam menyebabkan banjir di sejumlah ruas jalan di rumah warga di Kota Denpasar? Kapan? Senin pagi 6 Senin Desember pagi. tahun Ya, satu katakan dulu, katakan. Ya, berarti sudah belum jawab. Kalau memang tahu jawabannya, katakan. Ya, pertanyaannya begini. Ya, hujan sejak semalam menyebabkan banjir di sejumlah ruas jalan dan rumah warga di Kota Denpasar. Kapankah itu? Ya, siapa tahu? Ya, yang kita yang lain. Ya, coba ini yang di tengah. Apa namanya? Diana. Diana. Ya, jangan sampai nama sendiri tidak tahu ya. Ya. Ya, dia namanya kita kan tahu. Ya. Ya, nama itu merupakan perkenalan ya. Pasti ada hikmah di balik itu ya. Ya, coba apa itu? Senin pagi, Ibu. Tanggal 6 bulan 12 tahun 2021. Ya, betul sekali ya. Foto tangan dulu ya. Ya,
Biasanya kan kapan itu menunjukkan waktu. Ya, ya. Nah, kemudian Pak lagi bertanya kepada kalian. Nah, hujan yang sejak semalam menyebabkan banjir, di manakah itu? Nah, angkat tangan. Nah, hujan sejak semalam menyebabkan banjir, di manakah itu? Di mana itu? Di mana itu? Nah, ini sebenarnya? Adiata ya. Coba di mana itu? Di Kota Denpasar. Ya bagus. Tepuk tangan dulu. Hujan sejak semalam menyebabkan banjir di mana itu? Di sejumlah ruas jalan dan rumah warga di Kota Denpasar, Bali. Itu yang paling lengkap. Nah, di Kota Denpasar boleh ya, karena itu sudah menyangkut ini ya jawabannya ya. Tuh. Kemudian ada lagi apa? Di mana kapan? Ya. Nah, sekarang mengapa ya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah setengah ban mobil ya, ini ya setengah ban mobil, kalau di rumah itu bisa satu ban mobil ya. Kenapa bisa bannya ini setengah ya? Biasanya ban itu kan full ya kelihatan. Kenapa ini bisa setengah? Apa jawabannya? Setengah ban mobil ini. Kok bisa setengah ban mobil? Biasanya mobil itu kan kelihatan. Karena ada banjir melakukan aktivitas. Ya, sebelum ya coba oh cahaya. Karena banjir. Banjir ya? Banjir. Ya boleh banjir ya. Ini ya. Banjir ada air kena ya, mungkin ada lumpur sehingga tanah itu jadi lecet sehingga membuat bangunan itu kan. Nah, ya, itu juga boleh jawabannya ya. Ya. Nah, ini ada mengapa ya di Kota Denpasar kadang-kadang itu ya ya lama bisa langsung surut. Ya, kenapa? Kenapa ini bisa surut airnya? Ini kan surut ini kan air maksudnya. Ini banjir kenapa? Ya gampang karena hujannya sudah lama berhenti. Kan surut ya. Ya itu kan kenyataan ya. Ketika di sini ada air menang ya. Ya kalau sudah mungkin 2 jam apakah ya 3 jam airnya akan hilang surut ya, itu namanya surut. Surut itu menghilang ya. Surut. Kalau apa lawan surut? Apa lawan surut? Surut itu apa? Naik ya. Naik ya. Kalau di pantai disebut dengan pasang ya. Pasang surut. Kalau pasang naik, kalau surut turun. Ya. Itu masalah apa di mana ya? Apa sudah? Apa yang diberitakan jelas sudah ya. Nah sekarang bagaimana? Nah bagaimana hujan terjadi? Bagaimana? Hujan bisa terjadi di Kota Denpasar? Bagaimana hujan bisa terjadi di Kota Denpasar? Bagaimana akibat dari banjir yang ada di Kota Denpasar? Itu bisa jawabnya apa? Akibatnya? Menyebabkan sejumlah ruas jalan di Denpasar kebanjiran.
Ya, bagaimana akibat dari banjir itu? Menghambat aktivitas warga. Ya, bagus. Di mana jawabannya? Ya, warga ada aktivitas ya. Bagus itu ya. Coba tangan dulu. Ya. Saya jawab yang lain. Bisa Pak. Apa itu? Menyebabkan sejumlah ruas jalan di Denpasar kebanjiran. Ya, bagaimana akibatnya ya dari banjir itu? Ya, ruas jalan di sana kan ya akan yang mempunyai mobil itu akan setengah bannya ya, itu misalnya ya. Berarti yang mengakibatkan dari air akibat banjir itu yang menyebabkan ya tanah becek, ya ban yang ada di mobil itu akan tenggelam ya, karena air itu mengenang tinggi ya. Ya. Nah, ini contohnya gambarnya ini ya. Peristiwa banjirnya ya. Tapi kurang jelas ya. Nah, ini dalam membuat beda itu harus jelas sumbernya ya. Ya, sama dengan kalian. Ya, kalau belum jelas sumbernya jangan sebarkan. Ya, ini kena undang-undang IT nanti ya. Ya, misalnya gunung meletus ya di Karangasem itu misalnya. Dari mana sumbernya? Ya, nanti bisa kalian dituntut nanti kalian menyebarkan berita bohong misalnya ya. Gunung meletus di Karangasem itu misalnya. Bisa-bisa terusnya tidak mau ke sana. Akhirnya apa? Pariwisata jadi macet. Berarti orang di sana menuntut kalian sudah menyebarkan berita bohong. Ya, karena semuanya tidak tahu. Ya, maka dari itu kalian bisa dipenjara. Ya, itu namanya berita hoax. Ya, nah kalian juga harus tahu sebenarnya. Kalau Pak sendiri tidak berani membaca ini ya, Pak tidak tahu kan? Pak tidak tahu bahwa ada di pasar banjir, tidak tahu Pak. Tapi Pak berani mengatakan bahwa di sana banjir karena ada sih. Jam 6 ya, jam 6 ini bagian dari jurnalis yang membedakan. Kalau saya misalnya jemput saya berani dimana dapat informasi kalau di bidang sehingga Pak tidak kena apa-apa ya. Pak tidak berbohong. Kalau berbohong ya ini yang kena ya. Karena saya dapat sumber dari sumber liputan ya. Itu caranya ya. Kalian harus punya dasar ya. Misalnya jangan kalian mengusip ya. Kalau masalah berita itu kita bisa usip ya. Nah, sama dengan misalnya kalian punya orang tua dikabarkan sakit misalnya, di mana sebenarnya misalnya ya. Jangan berbohong nanti bisa betul sakit ya. Kalau misalnya kalian berpura-pura sakit misalnya, ya bisa-bisa kalian benar-benar sakit. Makanya jangan sekali-sekali kalian membuat berita bohong, apalagi kalian di media sosial, di HP, di YouTube dan lain sebagainya, di FB, Twitter, ya Instagram, ya itu sangat cepat mengalir ya. Nanti ada pertanyaan dulu sampai di sini. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ya Pak akan berikan kalian tugas kelompok ya. Nah, tugas kelompok kalian ya, ini kerjakannya selama 15 menit ya. Ini kalian harus kerjasama dengan kelompok satu dan kelompok yang lain ya. Dalam satu kelompok ini, ya bukan dua ya. Di sini buat Pak. Ya di sini kan. Kalau kurang boleh di bawah di sini ya. Ya yang penting ada apa itu ya. Ini LKPD ya. Yang mesti kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk ya. Waktunya ya 15 menit. Ya, waktunya 15 menit. Nah.
silakan. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas, mari kita ice breaking dulu ya. Tahu ice breakingnya? Ya, begini Pak, beri contoh ya. Ini ada tangan ya. Ini tangan apa namanya? Terbuka atau tertutup? Terbuka. Nah, sekarang kalau begitu tertutup buka, tutup buka. Ayo tepuk tangan. Coba ya. Tertutup apa? Terbuka, tutup, terbuka, tutup. Ayo tepuk tangan. Ya. Sudah itu ada lagi sambungannya ya. Terbuka, tutup, terbuka, tutup. Ayo tersenyum. Bukan tersenyum tertawa ya, biar gembira kalian. Tersenyum ya kan juga enggak ya. Terbuka ya, terbuka, tutup, terbuka, tutup. Ayo tertawa. Ya. Itu terbuka, tutup, terbuka, tutup. Ayo tertawa. Ha. Bukannya, coba berdiri semuanya. Ya. Masih kan? Ya. Ya, sekarang dibuka tempatnya. Terbuka, tutup, terbuka, tutup. Ayo tangan. Terbuka, tutup, terbuka, tutup. Ayo tertawa. Ayo tertawa. Ha. Itu nanti Pak percepat ya. Ya, cepat. Ya, sekarang tunjukkan dulu. Ya. Terbuka, tutup, terbuka, tutup. Ayo tangan. Terbuka, tutup, terbuka, tutup. Ayo tangan. Suara apa ya? Apa yang Pak katakan itu ya? Ya. Terbuka, tutup, terbuka, tutup. Ayo tepuk tangan. Terbuka, tutup, terbuka, tutup. Ayo tepuk tangan. Terbuka, tutup, terbuka, tutup. Ayo tertawa. Terbuka, tutup, terbuka, tutup. Ayo tertawa. Ha. Ya, sekarang cepat ya. Terbuka, tutup, terbuka, tutup. Ayo. Ayo tertawa. Sekali lagi ya. Cepat. Ayo tepuk tangan. Ya, bersama-sama semuanya ke depan. Ya. Mana? Ya. Ya, itu namanya percaya diri. Jangan satu-satu ya. Siapa yang mau bicara, silakan perkenalkan diri ya. 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 Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok burung Garuda akan memperkenalkan diri. Nama saya Dika Desrianti Lestari. Saya atas nama Haris Citra Dewi. Perkenalkan, nama saya Dika Degian Purnamasari. Nama saya Dika Desrianti Putra. Perkenalkan nama saya Enes Guna. Perkenalkan nama saya Wali Anda. Ya, silakan. Baca hasilnya. Kami akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Apa yang terjadi? Terjadi sebuah banjir. Di mana terjadi? Di sekitar area sungai Kali Negara. Kapan terjadi peristiwa Kalian itu? perhatikan apakah jawabannya itu benar? Pada pukul Kalian 8. nanti. Ya. 12 WIB sampai pagi pukul 10. Siapa nama yang menjadi korban? Sebanyak 5 desa dan sekitar 120 kepala keluarga. Mengapa banjir terjadi? Karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan. Bagaimana proses kejadiannya? Proses kejadiannya adalah membuang sampah sembarangan, kedangkalan
sungai tersebut hingga menjadi banjir. Sekian presentasi dari kelompok Garuda. Terima kasih. Ya, sekarang duduk ya. Nah, sekarang giliran kalian kelompok yang lain mengungkapkan pendapat atau pendapat kalian tentang presentasi dari teman kalian itu bagaimana? Siapa yang mau katakan? Apakah jawabannya sudah benar atau perlu ditambahin? Siapa yang mau berkomentar? Yang menanggapi kelompok yang tadi, ya. Coba lihat mau, Krisna. Mau ya? Bagaimana? Sudah dijelaskan tadi? Ya, silakan ditanggapi. Ya. Menurut saya kelompok 1 sangat bagus dan cukup sudah benar kata-kata mengapa sudah benar dalam kalimat kita. Ya, ada lagi? Ya, ya. Kita dengar dulu. Nah, kelompok yang ini coba tanggapi dulu. Ya, kelompok yang ini tanggapi dulu. Bagaimana jawaban teman kalian yang sudah presentasi di depan? Apakah sudah betul atau ada tambahan atau masih salah mungkin? Atau penampilannya bagaimana? Baik, ya sangat baik. Ya perlu ditingkatkan. Ya, atau sudah cukup? Coba seperti ngomongnya ya. Nah, siapa yang berbicara? Ya, wakili. Nanti juga kalian dikritik oleh ini. Ya, kritik itu membangun ya. Artinya bukan kritik menjelekan tidak. Artinya kritik itu membangun agar termotivasi. Oh ini kelemahan saya, ini keunggulan saya. Itu ya. Ya, yang dikritik jangan boleh marah ya. Nah, itu merupakan suatu yang hakiki dan mesti kita sebagai manusia tidak lepas dari ya kelemahan dan kelebihan. Ada yang bisa, ada yang kurang bisa, ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Tidak ada orang yang bodoh. Ya, orang yang kurang belajar belum ada. Ya, itu ya. Ya silakan siapa yang mau bicara. Ya. Ini mau? Kamu ya? Ya, perkenalkan diri. Ya. Perkenalkan, nama saya Negeri Setiase. Ya, oke. Menurut saya kelompok 2 sudah sangat bagus. Ya. Sensasinya sudah cukup. Cukup ya? Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Nah, begitu Bapak menanggapi ya. Dari apa yang ditampilkan oleh kelompok 1 ya, kelompok Guru Garuda ya. Ya, Guru Garuda. Ya, dari segi ya kerjasama, ya Pak lihat dari tadi, ya disiplin sudah baik ya. Kemudian tanggung jawab juga sudah baik karena semuanya berani tampil ke depan, tanggung jawab pada dirinya sendiri. Ya, kerjasama bagus ya. Dia itu jujur, mandiri ya, semuanya sudah dapat nilai baik ya. Ya, kemudian untuk ya pertanyaannya ya mau ini gabungan dari 2 kelompok ya. Gabungan dari kelompok karena waktu ini harus kalian tampil ya, silakan. Ya. Nanti sekalian kalian tanggapi ya. Ya setelah presentasi ini ya. Perkenalkan, nama saya Nimaya Krisnawati. Perkenalkan, nama saya Nidari Wijarawati. Perkenalkan, nama saya Madeka Studi. Perkenalkan, nama saya Rifana Kasawaisyari. Ya silakan baca hasilnya. Terjadi sebuah banjir, di mana terjadi dan adanya sebuah saling negara. Kapan terjadi peristiwa ini? Banjir terjadi dari jam 18.00 hingga pagi pukul 1.00 WIB.
tahu apakah jawabannya betul Mengapa atau tidak? terjadi banjir? Ya. Banjir terjadi karena kebiasaan Ya, masyarakat kan, baik. kita Ya. yang membuang sampah sembarangan pada sungai Kalinegara dan sungai tersebut hingga mengakibatkan banjir pada musim hujan. Bagaimana proses pencariannya? Banjir terjadi karena curah hujan yang turun dengan sangat deras. Ya, diam dulu ya. Ya, nanti kelompok ini ditanggapi oleh kelompok ya Garuda dan kelompok buaya. Ya. Nah, silakan dulu ditanggapi. Ini ada dua kelompok yang bergabung karena waktu ya. Ini digabung saja ya. Ya, karena satu kelompok itu semestinya maksimal 6 orang. Lebih ya. Nah, silakan. Yang mana yang mau ditanggapi dulu? Ya, silakan. Ya, keraskan bacanya yang bilang sedikit. Ya. Ya, cukup baik dan cukup mengesahkan. Bagaimana dengan jawabannya? Bagus. Bagus. Tapi kurang keras bicara. Ya, ingat ya, ini ada kritik membangun berarti perlu dikeraskan ya suaranya. Ya sudah bagus, ya penampilan sudah bagus, sudah oke. Ya, itu jawaban sudah bagus. Ya, tapi catatannya itu satu ya. Koplok tangan dulu ya. Ya di sana. Nah sekarang ini yang pendapat ya. Nah bagaimana pendapat kalian tentang kelompok yang tampil tadi? Yang mana yang berbicara ya? Ya kamu sekarang saya yang boleh ya. Ya. Saat kelompok 3 berpresentasi, Yang kelompok apa namanya? harimau. Ya, kelompok harimau. Kedua, Ya. sangat bagus dan sangat Ya jawabannya sudah? Ya sudah betul ya. Ya. Ada lagi? Ya penampilannya bagaimana? Sudah disiplin baik? Ya rapi? Ya coba kanan dulu semuanya. Ya udah pada duduk ya. Udah boleh duduk. Ada yang namanya kelompok harimau, ada yang namanya kelompok buaya, dan ada yang namanya kelompok harimau, kelompok burung garuda yang sebenarnya kalian ini dibagi menjadi 5 kelompok. Tapi karena waktu Pak suruh bergabung ya, bergabung sehingga jawaban kalian itu juga bergabung. Dan secara nilai sikap, ya Pak sudah nilai sudah cukup baik, disiplin dan penuh tanggung jawab. Koplok tangan dulu. Nah sekarang secara sikap berkelompok juga kalian sudah bagus ya. Baik kerjasama, ya baik mandiri, baik diskusi, ya disiplin itu juga sudah cukup baik dipertahankan ini ya. Ya jangan sampai kalian lagi merosot tidak disiplin ya. Koplok tangan dulu. Nah sekarang untuk nilai pengetahuan. Nah di sini kejujuran kalian diuji. Ya dari skor yang kalian dapatkan, ya siapa yang mendapat skor ya semuanya betul? Ya tidak usah malu-malu, atau salah tidak usah malu-malu ya. Yang penting kalian itu dapat tanggung jawab. Ya baru dapat kecil kita angkat tangan bukan begitu. Ya marah itu mengurangi karena nilai kalian kejujuran yang transparansi dan bertanggung jawab. Ya baru kecil ngomong ke tangan seperti itu ya. Sangat bangga dengan nilai kalian yang kecil karena ada peningkatan nanti.
sudah besar, ya bisa tidak kalian mudah saat sulit. Ya, maka dari itu, ya kalau yang kecil ada peningkatan itu bagus. Kalau yang besar itu istilahnya harus dipertahankan. Ya. Jangan-jangan nanti turun, itu yang sudah dipertahankan dulu. Ya, ada yang kecil presentasi untuk belajar dan belajar lagi. Ya, yang dapat nilai 10 katakan mana? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berapa jumlah kalian? 26. Ya, 26. Yang katakan tadi berapa? Berapa tadi? 11 ya? Ya, berarti rata-rata kalian sudah berhasil. Nah, yang dapat nilai yang berapa mana? Ya, bagus. Ya, walaupun kurang tidak apa-apa, mana lagi? Ya, berapa skornya? Ini belum dikit, Pak. Ya, Ini belum dikit, Pak. belum dikit ya? Ya, tidak apa-apa, nanti ditulis ya. Kalau tidak pakai HP misalnya rusak, bisa ditulis di HP teman-teman. Bila bisa manual, jangan dikalahkan oleh teknologi. Kalian bawa buku tulisnya, baca temannya. Ya kita usah kalian kecewa, kadang-kadang kita itu karena kalian itu sama ya. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Ya, jangan sampai gara-gara HP kalian merasa kecewa, tidak begitu ya. Ke sekolah ya belajar bukan bawa HP ya. HP ini adalah alat komunikasi yang kalian simpan untuk ya komunikasi. Ya, sudah ya. Ya, sekarang Pak simpulkan ya. Ya. Nah, sekarang faktanya dulu dari perasaan kalian. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran ini? Nah, ada manfaatnya? Ada. Apa manfaatnya? Bisa informasi. Ya, bisa. Artinya adalah memilah dan memilih berita ya. Sudah itu, Pak simpulkan ya dari perasaan kalian yang sudah senang. Pak simpulkan bahwa berita itu adalah informasi yang berisi kejadian atau peristiwa-peristiwa ya, baik itu peristiwa sedih, gembira, ya baik itu peristiwa yang menyenangkan, baik itu peristiwa yang berhubungan dengan hidup terus, kejadian sehari, ya kejadian manusia, alam dan lain sebagainya, itulah berita ya. Kemudian berita itu ada unsur-unsurnya ya. Ada 5 unsur, 5W1 5W1 yang disebut dengan adek simba. A apa, di mana, kapan, siapa, ya, itu apa lagi? Adek simba. Siapa, ya, mengapa, ya, dan bagaimana ya. Itu ya. Nah, dari apa yang kalian paparkan tadi ya, dari Google Form ya, secara teknologi kalian sudah bawa HP ya, berarti kalian sudah bisa menggunakan teknologi ya. Kemudian dari segi kalian menggunakan apa, presentasi, kalian bisa dengan baik ya, artinya presentasi dengan baik, hasilnya juga baik, itu merupakan nilai plus dan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dikatakan bahwa pembelajaran kali ini adalah 80% sudah sukses. Dari 27 ya 17 sudah berhasil mendapat nilai sempurna. Aplaus tangan dulu ya. Pertahankan itu ya. Kan? Ya. Apa, meringkas teks berita ya, merangkum teks berita ya. Itu pelajaran ke depan ya. Sudah mengerti? Ada pertanyaan? Nah, kalau kita ada pertanyaan ya, mari kita ya tutup acara ini ya. Silakan tutup. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Brahma Santi. Ya,
silakan duduk kembali ya, silakan pulang kalian. Ya, selamat jalan dan hati-hati di jalan ya. Hati-hati jalan ya. Ya, semangat ya, semangat. Ya, hati-hati jalan ya.